negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh pemirsa tentu saja yang saat ini sedang menyaksikan talk show Suara Rakyat. Dan tentu saja dari the one and only satu saluran station ya, Surya Nuswantara TV Channel. Dan di kesempatan hari ini tentunya kita punya tema. Setiap talk show Suara Rakyat pasti selalu mengusung tema yang menarik ya. Dan di sini kita punya tema dengan judul Kasih Sayang Tanpa Syarat. Apakah bertepatan dengan Valentine Day atau Hari Kasih Sayang? Oh, ternyata yang berbau kasih sayang itu tidak harus dirayakan pada saat 14 Februari saja ya. Dan hari kasih sayang itu tentunya bukan hari kasih sayang ya. Tepatnya kasih sayang itu tentu terus-menerus bisa kita berikan kepada orang-orang terdekat kita tentunya ya, yang ada di sekeliling kita. Dan tentu saja dalam tema kasih sayang tanpa syarat ini menarik karena di sini bukan antara pria dan wanita yang saling mencintai satu sama lainnya ya. Saya begitu dramatis ya membawakannya, tapi lebih dari itu, lebih dalam. Bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya tentu saja. Kita sudah hadirkan seorang bintang tamu yang tentu saja beliau adalah surga bagi anak-anaknya. Yaitu seorang ibu di sini, ada Ibu Putri Listiandari. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Listiandari rumahnya di daerah Kartosuro ya Ibu ya. Oke. Bisa diceritakan Ibu atau bisa menyapa dulu ini seluruh pemirsa talk show Suara Rakyat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Listiandari, saya dari Kartosuro. Kebetulan saya juga seorang ibu yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian tentang tema. Mungkin nanti kita akan bincang-bincang ya. Betul sekali. Ada yang istimewa dari sosok seorang Ibu Putri Listiandari yang beralamat di Kartosuro, dan beliau memiliki 4 anak ya, 4 anak dengan 2 putra dan 2 putri untuk gendernya. Dan kebetulan salah satu putranya ini ada yang memiliki kelebihan. Nah, jadi terlahir berbeda tentu saja, memiliki kelebihan daripada kita pada umumnya, daripada teman-temannya, daripada saudara-saudaranya ya. Nah, ini si anak namanya adalah Pamungkas Ahmad ya, yang saat ini usianya berapa? 8 tahun. 8 tahun. Dan kelebihannya itu dia terlahir sebagai anak yang mengalami kelainan autis hiperaktif. Ya. Sebenarnya autis sama autis hiperaktif ini samakah atau berbeda? Berbeda. Jadi ada yang spektrumnya cuma autis, ada yang autis dengan hiperaktif. Oh, oke. Kalau autis saja itu seperti apa? Kalau autis saja, anak ini tidak fokus. Oke. Biasanya speech delay, tidak fokus, dan dia cenderung hidup di dunianya sendiri ya, asik dengan dirinya sendiri. Tapi kalau dengan spektrum hiperaktif itu ditambah lagi dia hiperaktif. Jadi ada fungsi saraf di otaknya yang tidak berfungsi sama seperti anak yang lain, sehingga dia tidak bisa mengontrol gerak tubuhnya. Oke, itu dia. Dan tentunya di sini Ibu Putri Listiandari ini sudah banyak melakukan konsultasi dengan beberapa ahli tentu saja dalam bidangnya yang berhubungan dengan kelebihan yang dimiliki oleh sang putra ini, yaitu autis hiperaktif. Maka dari itu Ibu Putri ini mengetahui tentu saja apa sih bedanya autis dengan autis hiperaktif. Kemudian walaupun sebenarnya background dari Ibu Putri Listiandari ini adalah seorang pengusaha entrepreneur ya, yang saat ini fokus bergerak di bidang apa Ibu? Craft dan home decor. Craft dan home decor. Jadi ini sudah fokus menentukan tentu saja istilahnya lahan pencaharian pangannya, yaitu di usaha bergerak di craft dan home decor yang
menarik juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai talk show ini ya, sedikit bergeser ya. Ini craft dan home decornya ini menarik karena menggunakan bahan yang sudah daur ulang ya, dan bahan alam, recycling dan eco-friendly. Oke. Nanti sustainability. Jadi nanti kita akan tanya sedikit juga ya. Tapi kita kembali lagi ke fokus pokok tema kita hari ini, kasih sayang tanpa syarat. Nah, pertama kali menyadari sang putra tercinta itu mengalami autis hiperaktif itu usia berapa? Pertama kali itu ketika dia masuk usia 2,5 tahun itu kemampuan bicaranya mulai berkurang, speech delay-nya mulai kelihatan. Karena seharusnya anak usia 2 tahun itu kan sudah bisa menggabung 2 kata. Dia malah semakin tidak bisa mengeluarkan kosakata dengan jelas. Kemudian tidak fokus ketika diajak ngomong, dia mulai tidak fokus dan hiperaktifnya mulai kelihatan. Jadi cenderung suka lari-lari, suka melakukan gerakan-gerakan tubuh yang tidak terkontrol seperti itu. Itu usia 2,5 tahun. Terus kita konsultasikan ke psikolog anak waktu itu. Dari psikolog anak kita dirujuk ke Pusat Layanan Autis Kota Surakarta. Kebetulan kalau di Solo itu dari Dinas Pendidikan ada fasilitas untuk konseling dan terapi autisme. Oh ya? Ya, dan itu di bawah Dinas Pendidikan dan untuk warga Solo gratis. Oh iya. Kita akses ke situ dan ternyata setelah ke psikiaternya dinyatakan bahwa anak saya memang autis hiperaktif, jadi harus melakukan terapi-terapi yang diberikan oleh Pusat Layanan Autis itu. Nah, itu anak saya masuk Pusat Layanan Autis itu bulan April tahun 2017. Jadi waktu itu dia usianya sudah 3 tahun. Jadi mulai terapi di situ. Mulai terapi di situ. Dan ada perbedaan nggak sebelum terapi dan setelah terapi semacam itu? Iya, ada perbedaannya kelihatan sekali. Jadi setelah kan di Pusat Layanan Autis itu ada evaluasi, Mbak. Ya kayak anak sekolah ya, evaluasi tiap 6 bulan sekali. Jadi evaluasi tiap 6 bulan sekali itu kita dari terapisnya kan diberikan informasi perkembangannya apa, kemudian harus penanganannya di rumah seperti apa, dan itu setiap terapi kan, setiap datang terapi itu satu anak bertemu dengan satu terapis di satu ruangan khusus. Jadi kan setelah selesai terapi biasanya terapisnya nanti memberikan informasi tadi terapinya apa yang dilakukan, bagaimana anaknya seperti apa. Yang jelas setelah sekian tahun ya, 4 tahun melakukan terapi di Pusat Layanan Autis, sudah mulai bisa kata spontan. Paling tidak yang untuk harian ya, seperti makan, minum, kemudian minta buang air, itu dia sudah bisa ngomong. Sudah bisa ngomong. Ya, dan hiperaktifnya mulai berkurang. Hiperaktifnya mulai berkurang. Fokus ya? Ya. Kalau fokusnya memang masih belum 100% oh ya. Tapi hiperaktif mulai berkurang karena kita juga ada diet khusus yang harus dia lakukan untuk mengurangi zat-zat yang membuat dia menjadi hiperaktif. Oh iya, ternyata ya. Jadi mungkin ada di antara pemirsa yang saudara Anda atau mungkin putra-putri Anda atau mungkin tetangga, kerabat, orang-orang terdekat di hati Anda mungkin ya, yang mungkin ada kecenderungan atau mencurigai adanya arah di mana masuknya dalam autis maupun autis hiperaktif. Nah, ini mungkin bisa terinspirasi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Putri Listiandari. Ternyata ada jenis-jenis makanan juga yang harus dihindari, semacam itu. Makanan apa saja? Yang jelas yang harus dihindari itu karena itu kan memacu jadi ada di ususnya anak saya itu ada semacam kelainan ketika dia dimasuki zat itu jadi morfin. Jadi kayak ini adiktif ya. Jadi adiktif ke otaknya itu. Yang jelas yang pertama coklat. Coklat tidak boleh. Coklat tidak boleh sama sekali. Susu kasein, susu hewani itu sama sekali tidak boleh. Oh ya. Semua turunannya produk susu sapi, susu hewani itu semuanya nggak boleh. Oke. Produk turunannya coklat nggak boleh. Kemudian gluten. Gluten itu semua produk turunannya juga nggak boleh karena itu nanti akan
Gluten itu seperti apa aja? Gluten itu tepung terigu, Tepung terigu, kemudian ketan, ketan. yang seperti itulah. Ya. Oke. Kalau tepung beras masih bisa toleran. Nanti bisa searching atau googling ya, Iya, bisa. apa kandungan dari gluten itu apa aja gitu ya. Kemudian setelah itu apa lagi yang harus dihindari? Kalau itu dari segi makanan, ya. Kemudian yang jelas instan. Semua makanan instan nggak boleh. Tidak boleh. Bumbu instan sama sekali nggak boleh. Tapi sayuran yang pasti ada yang dihindari nggak? Kalau untuk kasus anak saya, untuk sayuran, alhamdulillah sayuran dan buah-buahan tidak ada yang dihindari. Oke. Oh iya. Dan anaknya sayuran tidak, kan banyak anak yang nggak suka sayur ya. Tapi untuk ini biasanya panggilannya siapa ini? Ahmad. Untuk Pamungkas Ahmad ini sayuran suka? Susah juga ya seperti anak pada umumnya? Dia tidak seperti anak pada umumnya ya. Oh iya. Justru kalau sayuran dimasak dia nggak doyan. Oke. Jadi makan wortel harus mentah. Harus mentah, baiklah. Bener-bener natural ya? Iya. Nggak tahu ya, kalau dimasak sudah berbau bumbu dia nggak doyan. Oke, I see. Dan otomatis buah-buahan pasti lahap banget ya? Kalau buah-buahan ya dia Seger, suka lahap, tertentu suka ya. Oke, dan karena nggak semua anak juga suka sama buah ya. Nah, ini kebetulan juga di sini begitu pasti Allah juga memberikan anugerah, dimudahkan. Jadi memberikan jadi Ahmad ini suka sama buah-buahan. Jadi ini nggak begitu susah juga ya untuk konsumsinya. Anaknya juga makannya ini juga gampang ya. Iya, kalau buah gampang. Gampang ya. Dan Ahmad sendiri ini suka sama makanan apa biasanya? Karena dia terbiasa dari kecil tidak kita berikan makanan yang pada umumnya anak-anak ya, coklat, susu, Oh, kayak snack-snack gitu-gitu ya. Snack-snack itu kayak kita nggak kasih, jadi dia sukanya itu keripik-keripikan gitu mbak. Oh, keripik boleh? Singkong. Boleh ya? Kalau singkong kan natural. Keripik singkong kayak gitu, terus Keripik tempe gitu ya. gitu, yang Oke, keripik-keripikan. peyek gitu nggak apa-apa ya, itu kan tepung beras ya. Tepung beras. Oke, kalau untuk dari ikan-ikanan nggak boleh juga ya? Ikan yang moluska nggak boleh. Moluska tuh kayak kerang gitu Iya, ya? Oh ya ya. karena dia hidup di lumpur. Nah, hewan yang hidup di lumpur itu cenderung Menyaring ini ya racun. Racun. Jadi nggak boleh ikan yang di lumpur tuh nggak boleh. Kemudian ikan yang tidak bersisik nggak boleh. Seperti lele, patin itu nggak boleh ya? Cuma Oke. ada batasan ketika dari terapisnya mengatakan bahwa dicoba untuk pelan-pelan untuk ikan itu pelan-pelan. Kalau sudah tidak ada reaksi secara langsung berarti oke. Ya, dan pernah nggak mengalami satu kejadian yang usia 8 tahun ini ya, jadi ketahuannya itu 2,5 tahun. 2,5 tahun sampai 8 tahun tuh pernah nggak ada kejadian yang bener-bener aduh sampai hampir give up gitu, hampir nyerah gitu sama walaupun dia buah hati sendiri, darah daging ya, tapi kadang-kadang kan kita sebagai manusia biasa itu kadang ada titik lelahnya juga ya, semacam itu. Pernah nggak ini Bu Putri pernah mengalami hal tersebut? Iya, secara psikologis itu pasti ada mbak. Ada kejadian ya, itu? Dulu waktu awal-awal kita belum bisa mengontrol tantrumnya dia. Jadi karena dia nggak bisa mengutarakan keinginannya, kemudian dia ingin sesuatu yang kita larang, dia tantrum. Nah, dulu kalau tantrum kan dia cenderung Emosional. Dia biasanya nyakar ya. Nyakar. Oke, Jadi cari menyakiti tangan, ya. Cari tangan. Biasanya tangan saya yang dicari. Oke. Karena saya menghindari dia menyakiti saudaranya yang lain kan. Oh iya iya. Saya pegang, terutama adiknya kan masih kecil. Jadi ketika saya pegang dia menyakiti. Yang dicari tangan saya. Itu. Terus kemudian jadi kalau tantrum seperti itu kan juga teriak-teriak ya, mengganggu yang lainnya juga. Jadi kan bagaimana saya itu mengajari anak-anak yang lain itu untuk menerima adiknya ini juga butuh proses itu. Konflik itu kan sering terjadi ketika apalagi yang kecil ya merasa bahwa kok yang diperhatikan kakaknya terus. Oh ya. Jadi sibling ya, iri antar saudara itu
mesti ada. Jadi kalau sampai sekarang pun kalau tidur tangan dua ini yang satu ke kakaknya, yang satu harus ke adiknya. Gitu. Oke. Gitu. Jadi Anda di tengah-tengah ya, Bu ya? Iya, kalau misalnya pas duduk gini juga harus tangan dua harus megang dua anak. Gitu. Sampai Gitu. dalam sentuhan sekalipun ini juga mereka menginginkannya. Yang satunya pastinya butuh perhatian yang lebih ya, dengan kondisi autis hiperaktif ya. Kemudian yang satunya karena memang ya masih kecil ya. Nah, sebagai bahan informasi saja ini ya pemirsa, jadi Ibu Putri ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama usianya 22 tahun, benar ya Bu ya, dan sudah bekerja alhamdulillah dengan gender wanita, cewek ya, kemudian perempuan. Yang kedua usianya 19 tahun, cowok ya. Saat ini masih kuliah ya. Kuliah. Kemudian yang ketiga ini yang tentu saja yang istimewa, yaitu Pamungkas Ahmad, usianya 8 tahun saat ini. Kemudian yang terakhir ini usianya 6 tahun. 8 ke 6, ini jaraknya kan 2 tahun ya. Nah, 2 tahun itu berarti di usia Ahmad 2 tahun, ini berarti sudah mulai sadar, nampaknya kelihatan ya. Bu Putri, kemudian suami Bu Putri ya, ini sudah mulai sadar, wah ini anak nih kayaknya nih butuh perhatian lebih nih ya, karena memiliki kelebihan gitu. Nah, di sini tidak ada program istilahnya kita tahan dulu deh, hold dulu, nggak hamil dulu. Nah, ini dengan kondisi yang 2 tahun autis, kemudian harus hamil lagi seperti ini pertimbangannya apa sih, Bu? Sebenarnya gini, jadi kan ya dulu kan tapi ya tapi hormonal, tapi kemudian kebobolan masalah. Istilahnya. Masalah, jadi tidak cocok dengan hormonal. Oke. Kan harus berhenti dulu. Dokternya bilang harus berhenti dulu gitu. Nah, harus ada adiknya lagi itu. Oh, harus ada adiknya. Ya nggak harus sih, Mbak. Oh, tapi berhenti dulu otomatis itu memicu akhirnya lahirnya si kecil yang paling kecil. Artinya hormonal. Hormonal. Dihentikan kan jadi masa suburnya kan jadi nambah panjang. Nambah panjang. Oke, baiklah. Sebenarnya ada upaya ke sana sih ya. Cuman nah ini pasti betapa kebayang repotnya ya. Usia 2 tahun sudah hamil lagi, dan hamil ini pasti bawaan hormonnya itu juga beda-beda masing-masing wanita ya. Ini ada yang teler dan sebagainya. Waktu itu Ibu Putri mengalami biasa-biasa aja tuh, saya nggak teler atau yang Alhamdulillah ya Mbak, waktu hamil anak yang terakhir malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi istilah Jawanya ngebo ya? Malah nggak masalah, nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah, ada. sampai lahirnya anak yang terakhir nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, itulah adilnya Tuhan ya tentunya. Dan setelah itu, setelah bayi lahir, berarti usia dari Ahmad ini kan udah 2 tahun lebih ya. Nah di situ tuh pasti riwah banget ya, adik bayi, kemudian yang ini susah dikontrol, bener-bener dalam pengawasan banget. Itu bisa diceritain perasaannya seperti Karena apa? kebetulan saya tidak pakai asisten rumah tangga juga. Wow, luar Nggak biasa. ada babysitter, jadi dari anak pertama sampai terakhir nggak pakai babysitter. Dan waktu itu ibu masih bekerja? Nah, itu dia. Waktu itu saya masih bekerja. Boleh diceritakan? Jadi karena Ahmad ini kemudian ada menunjukkan tanda-tanda yang istimewa, waktu itu memang almarhumah ibu mertua masih ada. Jadi kita sering titipkan ke beliau juga. Terus waktu itu saya kerja kan di lembaga bantuan hukum yang wilayah kerjanya se-Jawa Tengah, Mbak. Wow. Dan itu pendampingan kasus untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Waduh. Jadi sering, betapa repotnya, sering keluar kota, ya. Akhirnya sama pimpinan kan diberi keringanan bahwa saya hanya untuk wilayah Solo aja, dan itu pun hanya untuk advokasi kebijakan. Jadi misalnya ikut hearing ke DPRD, kemudian memberikan masukan-masukan untuk kebijakan di tingkat kota seperti itu. Termasuk saya terlibat di pembahasan Solo Kota Layak Anak waktu itu. Nah, jadi isi anak yang bayi ini bisa saya ajak, karena kan memang tidak ada perlakuan khusus untuk bayinya ya. Jadi masih bisa dikondisikan ya, bisa kooperatif nih ya, diajak kemana-mana. Juga kakak-kakaknya kan udah bisa
kalau menjaga tidur dirinya. bisa dititipi untuk ngomong adiknya. Iya, betul. Karena ini jaraknya nih kakaknya 22, 19. Ini lumayan udah remaja ya. Waktu itu udah remaja, pastinya udah bisa diperbantukan untuk mengurusin si Ahmad ini ya. Justru masalah psikologi saya itu adalah ketika saya terbiasa di lapangan, kemudian harus stay di rumah full. Oke, di situ ya, itu tantangan tersendiri. Ya, itu yang harus saya kontrol untuk emosi saya, psikologi saya ketika, apalagi ketika saya sudah resign dari lembaga bantuan hukum, ternyata masih ada beberapa yang konseling gitu. Jadi seperti mengingat-ingat lagi seperti itu. Jadi kan saya serahkan ke teman, tapi kan posisi aduh sebenarnya saya tahu nih bagaimana menyelesaikan, tapi kan saya harus sudah bukan jadi bagian tanggung jawab istilahnya semacam itu, dan harus menahan diri untuk tetap stay di rumah karena memang komitmennya harus jaga anak yang sekarang istimewa nih ya kondisinya, dan memang harus mendapatkan perhatian yang lebih ya, dan harus meninggalkan pekerjaan yang sangat dicintai begitu. Jadi passion, pekerjaan yang sangat dicintai itu lebih dari luar biasa pasti tantangannya di sini ya. Itu tips dan triknya seperti apa waktu itu? Yang jelas waktu itu saya tetap connect dengan teman-teman juga, teman-teman yang dulu di aktivis juga. Sambil menghibur hati juga ya. Jadi misalnya kita tanya perkembangannya seperti apa. Kadang teman-teman juga gini, Mbak ini ada masalah seperti ini, gimana ya Mbak enaknya? Solusinya. Kan ada istilahnya. Nggak bener-bener ninggalin prong gitu istilahnya ya. Yang bisa putus saya pikirkan gitu loh, masih ada yang saya pikirkan, yang bisa saya istilahnya untuk masyarakat tuh masih ada. Jadi itu kan pengimbang juga. Kemudian berjalannya dengan waktu, kemudian saya aktif jadi crafter. Sebenarnya dari dulu sih memang untuk seni saya memang tertarik gitu ya. Kemudian ada kesempatan ikut solo art market, mengembangkan bakat seni saya di situ. Jadi di rumah telekunik gitu ya misalnya. Itu kan sedikit pengalian. Jadi ada pengalian ke situ. Dan itu ternyata sekarang bermanfaat ketika Ahmad ini harus terapi, fisioterapi yang dia harus jari-jari. Jadi ketika misalnya saya ngeronceng saraf motorik ya istilahnya. Gelang, kalung tangan dia ikutan. Dan itu mengelatih fokusnya dia, ngeronceng ke lubang mote kayak gitu. Walaupun ya masih berantakan, tapi kan belajar. Bisa sambil saya kerjakan pekerjaan saya. Oke, iya. Bisa digambarkan Bu, ini sebelum kita break ya, bisa digambarkan Ahmad ini seperti apa sih yang susah diaturnya itu, autis hiperaktif itu. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau dia itu mengerjakan hal yang nampaknya di luar kendali dia semacam itu ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi, bisa diceritakan gitu. Jadi kalau Ahmad ini belum tahu resiko. Sampai saat ini? Ya sekarang sih sudah mulai ya. Yang kecil-kecil dia sudah tahu, misalnya api itu panas. Terus air itu nanti pisau tajam tuh. Tapi itu dia harus dipraktekkan, itu masalahnya. Oh my God. Jadi kalau misalnya api panas, dibilang api panas, dia belum akan percaya kalau belum nyentuh gitu. Jadi kita ada lilin di rumah. Kalau dinyalakan lilinnya, dia kan mainan. Begitu dia kena panas. Udah, kita bilang panas gitu. Dia sendiri yang bilang. Jadi dia harus sendiri yang bilang. Berarti dia udah panas bilang. Dan itu nggak nyaman, rasanya nggak nyaman. Jadi mengkondisikan bahwa itu rasa yang tidak nyaman, rasa sakit itu tidak nyaman. Kemudian main pisau, misalnya kita di dapur masak, dia ikut main pisau. Kita ajari, biar dia nggak kena tangannya. Ini caranya gini. Begitu dia kena sedikit kan, aduh sakit kan. Ketika dia tidak nyaman kan dia tahu, oh ini bahaya gitu. Nah, yang sampai sekarang belum bisa dikontrol tuh main air. Jadi kan waktu belum pandemi itu Ahmad itu terapinya mengalami kemajuan karena ada hidroterapi, terapi di air. Nah kalau terapi di air itu kan tidak seperti renang Mbak, itu ada instruksi dari terapisnya tertentu yang main airnya itu terstruktur gitu. Nah dia sekarang kalau lihat air dalam, air dangkal, dalam, nggak peduli, langsung masuk. Ya, jadi begitu ngelihat kolam gitu ya, itu wah air, jadi
Dia merasa karena sudah menjalani terapi yang hubungannya sama air, dia pikir semua air itu sama, semua genangan itu sama. Itu fun, menyenangkan semacam itu ya. Oke, dan itu sampai sekarang belum bisa Kalau di air yang belum bisa dikontrol, istilahnya diberitahu ya. Belum dimengerti sama kalau yang air belum. Siamat ini ya. Oke, Karena baiklah. terapi itu terhenti 2 tahun ya. Jadi setelah pandemi itu, ini yang membuat 2020 terhenti itu karena pandemi ya. sampai ya 2021 tuh terhenti sama sekali terapi, cuma terapi online yang tidak efektif sama sekali. Baiklah, karena memang harus butuh sentuhan, butuh istilahnya ekspresi, bagaimana kita menyampaikan materi atau untuk terapi ini sendiri terhadap si anak ya. 2 tahun dia pasti udah kangen banget ya, udah kangen banget. Maka dari itu, kebetulan di luar studio ini ada kolam renang ya, maka dari itu Ahmad tidak kita hadirkan ya, karena dia pasti akan seneng banget nih ngelihat kolam renang. Bisa-bisa nanti kita syuting di kolam renang ya. Baiklah, oke pemirsa Surya Nuswantara TV, akan menarik sekali obrolan kita. Kita masih ada 1 sesi lagi tentunya. Tetap menyatu di Talkshow Suara Rakyat, masih juga bersama dengan ibu yang luar biasa, ibu istimewa kita, Ibu Putri Listiandari tentunya, kasih sayang tanpa syarat.